Mau kuliah, NDHU aja. aja. Halo semuanya, hari ini kami dari National Tsinghua University mau memperkenalkan kampus kita di Taiwan. Betul banget. Oke, perkenalan dulu ya. Hari ini aku dari hari ini sih. Ulang. Ulang. Aduh, oke. Jadi nervous gini. Mau kuliah, NDHU aja. Halo semuanya, hari ini kami dari National Tsinghua University memperkenalkan kehidupan kampus kita di Taiwan. Nah, perkenalan dulu ya. Namaku Iren Joselin, aku aslinya dari Jakarta. Sekarang aku di jurusan akuntansi, bachelor semester ke-7. Aku namanya Kezia, aku dari jurusan International Business. Sekarang aku semester 3, asalnya dari Bandung. Oke. Jadi ini agenda kita untuk hari ini, dan untuk pertanyaannya bisa ditulis di komentar ya. Oke, jadi perkenalkan dulu kampus National Tsinghua University itu di mana sih? Sebenarnya National Tsinghua University itu letaknya di bagian timurnya Taiwan. Nah, kampus utama kita adalah kampus Shoufeng di Hualien. Nah, kampus Shoufeng ini adalah kampus terbesar di Taiwan, dan banyak banget yang bilang kalau kampus ini emang kampus paling cantik, paling Betul bagus di banget, Taiwan. itu sering banget denger itu. Iya. Nah, bukan itu aja. National Tsinghua University ini adalah top 10% universities in Taiwan dengan jurusan-jurusan unggul di computer science, electrical and electronic engineering, hospitality and tourism management, dan banyak lagi lainnya. Oke, jadi dari yang tadi disebut, sebenarnya kita masih punya 8 college lagi. Jadi ada kita kayak humanities, social science, science engineering, kayak tadi disebut. Ada manajemen, banyak banget nih jurusan di manajemen nih. Terus ada College of Education, Art, Indigenous Studies, ini tuh lebih kayak belajarin tentang bahasa dan tribe yang ada di Taiwan. Karena di Taiwan ini ternyata ada banyak banget suku-sukunya. Terus ada juga oceanography sama environmental study, jadi lebih kayak ke laut. Karena kita Tongkwa ini letaknya ada di sebelah laut, sebelah gunung. Iya. Keren banget gak sih? Jadi bisa langsung belajar ke laut. Terus sama salah terakhir ada College of Huilan, ini lebih kayak general studies ya. Nah, tapi yang tadi kita udah mention barusan ini tuh pakai bahasa Mandarin. Tapi kalau misalnya kalian ada yang agak-agak ragu nih, Mandarinnya cukup nggak ya? Kita juga punya full English program buat kalian. Jadi yang English program ini ada di kiri, kita bisa lihat ada Management Science and Finance, ada Finance aja, sama ada Computer Science and Information Engineering. Terus kalau misalnya kalian ngerasa, oh kayaknya Mandarinnya lumayan lah, oke lah, kalian juga bisa ambil Department of English, ini 50-90% ya Inggrisnya. Terus kalau misalnya kalian perlu informasi lebih lanjut, lebih detail, boleh scan QR code-nya di sini ya. Ini coba screenshot dulu aja sebentar screen-nya gitu. Oke. Oke, jadi apa aja nih keunggulan dalam kuliah di NDHU? Nah, kita jelasin nih satu-satu ya. Nah, pertamanya ini di NDHU ini bukan cuma bisa satu jurusan aja nih. Kita ada program namanya double major atau minor. Jadi selain jurusan utama sendiri nih, bisa ambil jurusan di jurusan lain dan bahkan bisa di college lain juga. Misalnya sekarang aku di College of Management nih. Aku ambil akuntansi dan aku ambil satu jurusan lain di computer science. Ini boleh banget di EDHU. Dan untuk aplikasinya dan untuk ambil kelas-kelasnya gak ribet banget ya. Nah, untuk minor itu gak sampai satu jurusan full. Jadi misalnya dia ambil satu program dan SKS-nya juga gak sebanyak mungkin bisa double kayak major. setengahnya aja gitu. Iya. Oke. Nah, kita masih banyak lagi nih program-program seperti exchange program. Jadi kita udah jauh-jauh ya dari Indo kuliah ke Taiwan, kita masih bisa lagi nih ke luar negeri untuk 1 semester atau 2 semester. Asik banget. Asik banget. Dan banyak banget itu partner universitas di
Eropa, di Amerika, dan ada juga banyak banget di Asia. Jadi kalau misalnya kalian ini emang hobinya travel nih, terus pengen ke luar negeri, lihat-lihat kehidupan di luar, dan bahkan di benua yang lain, nah boleh banget nih ikut exchange program kita. Tuh. Terus kita juga ada program namanya dual degree. Dual degree ini kalian bisa apa aja, Ci? Coba jelasin, Ci. Nah, dual degree ini kalian bisa ambil degree bachelor kalian di 2 universitas di negara yang berbeda. Oh, Nah, gitu. misalnya kita sekarang di Taiwan nih ambil jurusan finance di National Tsinghua University. Kita bisa ambil 2 tahun di sini dan 2 tahun lainnya di misalnya di Indonesia atau bahkan kita punya di Jepang dan di negara-negara lain. Tuh. Nah, untuk yang kita sebut di atas ini exchange program dan dual degree bisa ke websitenya OIA langsung ya untuk lihat lebih lanjut. Terus kita juga punya yang namanya diverse culture. Jadi kita di sini, kita walaupun orang Indo, kita termasuk orang internasional kan. Tapi ternyata di sini kita punya banyak banget dari negara-negara lain juga. Jadi kalau dari Asia kita emang Indonesia paling banyak. Tapi kita juga punya murid-murid lain dari Latin Amerika, misalnya kayak dari Belize, dari Honduras, dari Belize. Terus banyak banget deh. Terus segitu dari Eropa juga kemarin ada student dari Prancis. Terus kita dari Afrika juga ada dari Eswatini. Wah, keren banget kan, Iya, diverse banyak banget. banget. Asia juga banyak banget. Ada kayak Filipina, Vietnam, Malaysia, Singapura. Emang banyak banget ya negara-negara yang bahkan kita mungkin jarang dengar. Terus di sini kita bisa belajar tentang culture mereka juga. Nah, satu lagi nih, adanya namanya buddy system. Untuk kalian yang baru pertama ke Taiwan, pasti agak was-was dan susah adaptasi ya. Nah, kita ada program buddy system, adalah volunteer dari NDHU sendiri yang untuk membantu kalian adaptasi di Tonghua, bantu kalian selama registrasi, dan kehidupan-kehidupan lain. Mungkin kalau misalnya mau beli barang nih, mau Nggak tahu kemana? gimana. Ada yang bawain, ada yang kenalin. Nah, untuk anak-anak Indonesia juga ada lagi organisasi lain yang bakal membantu ya. Ntar kita bakal ngomongin lebih lanjut. Terus yang terakhir, yang pasti dari tadi sebut-sebut terus, kampusnya cantik banget. Cuman kalau kalian dengar dari kita doang, mungkin kayak, masa sih gitu kan? Makanya kita juga punya tanggapan-tanggapan dari murid-murid NDHU lainnya. Yang pertama kita ada Ci Tiffany, ini cici kelas aku. Dia juga dari International Business ya. Nah, dia bilang kalau kuliah di NDHU itu environment sama view-nya peaceful banget deh, cocok banget buat belajar. Jadi kalau misalnya kalian yang udah capek kayak kehidupan kota, aduh, hisruk banget kayak, aduh, terlalu cepat semuanya capek. Di sini kita environment-nya tuh kalem, nature-nya Iya. seger banget semuanya, jadi enak banget buat belajar. Terus kalau misalnya kalian agak takut atau ragu, nggak bisa conversation pakai bahasa Mandarin, di sini kita punya OIA yang tadi sebut-sebut Office of International Affairs, sama kita punya organisasi Indo lagi, kayak PPI sama DISA. Ini nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Terus ada teman sekelas aku dari International Business juga, namanya Maya. Dia bilang kalau di sini kegiatannya lebih kayak baik efektif karena suasananya kalem lagi bilang. Iya. Terus udaranya, aku juga baru sadar sih. Mm-mm. Ternyata setelah pindah kayak main ke Taipei gitu kan, kita di Hualien. Mm-mm. Ternyata udaranya beda banget loh. Iya. Di sini seger banget. Segar, bersih. Aku baru sadar juga, oh ternyata enak banget tinggal di sini ya. Terus kita hidupnya juga nggak terlalu pressure, lingkungannya juga aman banget. Oh iya. Apalagi kita perempuan kan ya, Mm-mm. kalau malam-malam jalan sendiri, itu tuh terang jalanannya, terus selalu ada security gak sih? Iya, security-nya juga 24 jam ya. Mm-mm. Habis itu untuk aku nih, sekarang aku tinggalnya kosan di luar kampus. Juga untuk suasana di sekitar kampus itu juga emang aman banget. Tuh. Terus kita juga ada banyak mahasiswa dari internasional dari berbagai belahan dunia lainnya. Oke, selanjutnya kita ada nih dari finance, namanya William. Nah, untuk dia ini, dia sebenarnya pernah pindah jurusan ya, dari jurusan lain. Nah, jadi kalau kalian datang ke NDHU, belum yakin nih mau jurusan apa. Dan setelah enroll, kalian mungkin tidak cocok atau pengen coba yang lain, bisa banget pindah jurusan dengan proses yang nggak ribet.
Nah, dia juga ada mention jurusan yang tadi kita udah bilang pakai Inggris, finance, management science and finance, dan CSI yaitu computer science. Nah, untuk yang kita paling peduli ini ya masalah SPP. Nah, sebenarnya beasiswa di Tonghua itu peluangnya banyak banget ya, Betul dan banget. banyak banget macamnya. Nah, ini kita juga akan bahas lebih lanjut. Nah, ini nih jurusan yang tadi kita Oh, omong-omongin yang ini paling hot di terkenal NDHU. banget nih. Nah, yaitu Computer Science and Information Engineering. Kita bisa dengar nih dari Natasha sendiri, dia emang datang ke NDHU karena emang pengen belajar di Computer Science. Dan Computer Science di NDHU ini emang rankingnya itu terunggul ya di Taiwan, salah satu yang terunggul. Nah, standar mereka untuk murid-muridnya juga tinggi banget. Apalagi kalau fasilitas-fasilitas di college mereka, aduh, computer lab-nya Wih, Apple loh. keren banget gak sih? Iya, Bangga banget. keren banget. Pokoknya canggih dan pastinya up to date banget. Terus kita juga punya temen nih namanya Chelsea. Dia juga sebenarnya pindahan jurusan dari Departemen Inggris ke Art and Creative Industry nih. Jadi kalau di sini emang pelajarannya Mandarin kan, tapi kalau buat dia karena ini art tuh lebih kayak buat menunjukkan hasil Iya, karya. Jadi kayak oh walaupun nggak di bahasa tuh bukan sesuatu halangan gitu ya kalau iya. kalian mau berkarya. Terus lagian kata dia di sini juga guru-guru di sini juga udah biasa ngehandle murid dari luar negeri. Bener banget. Jadi guru-gurunya juga pengertian banget. Hmm, Terus ngerti lah dia bisa bantu-bantu juga. Bisa kok mereka Inggris sedikit-sedikit mm-mm. kok bisa. Sebenarnya asal kita ada komunikasi sama gurunya, mereka juga bakal ngerti ya. Kita Betul. sebagai anak luar negeri emang mungkin ada lebih Iya. banyak kesulitan. Oke, selanjutnya lagi dari tourism, uh, leisure and recreation studies. Namanya Ivana. Nah, dia juga ngomongin nih tentang pemandangan yang indah di Tonghua. Dan kebetulan banget dia belajar tourism ya. Wah, pas Jadi banget. emang bagus banget untuk karir dia. Nah, sebenarnya di jurusan ini mereka juga sering banget invite misalnya kayak perhotelan atau industri-industri F&B untuk datang ke NDHU untuk rekrutmen atau untuk internship mereka. Jadi untuk peluang karirnya dan kalau misalnya emang kalian mau terjun karir di Taiwan itu emang bagus banget prospeknya. Tuh. Nah, ini nih Terus ini fotonya. fotonya. Wah, Wah, ini tahu nggak fotonya tuh diambil di Hualien juga. Ini bukan iya. asal foto, ini beneran kita di Cisingtan. Ini salah satu pantai paling terkenal di sini ya. Mm, Keren banget kalau kalian lihat. Beneran tadi aku bilang sebelahnya gunung, sebelahnya laut. pernah lihat nggak? Keren. Iya. Terus, lastly, kita juga punya counseling and clinical psychology. Ini kebetulan banget nih, ini roommate aku dari tahun pertama, namanya Michelle. Terus dia juga bilang kalau di sini banyak orang Indo, terus banyak orang dari luar negeri juga. Nah, tapi kalau butuh apa-apa, kita sebagai orang Indo nggak usah takut karena selalu ada OIA, PPI bisa dan banyak organisasi yang bakal kita bahas lagi lebih lanjut. Iya. Nah, yang paling mereka omong-omongin itu emang kampusnya dan pemandangannya ya. Ini bukan Betul. cuma kita doang yang ngomong. Nah, jadi ini ada foto-foto nih langsung dilihat aja. Tadi kita ada ngomongin tentang diversity di NDHU ya. Emang banyak banget murid-murid dari berbagai negara di dunia. Nah, bisa dilihat nih di sini ada uh, dari yang Caribbean, ada yang dari Asia, ada yang dari banyak nih, banyak Hmm. macam. Dan kita semuanya di sini itu bersama-sama untuk studi. Jadi kita juga bisa interaksi dan bisa exchange culture kita. Betul Nah, banget sih. ini kampus-kampus kita nih emang gede-gede dan bagus-bagus banget ya. Ini gedung manajemen kita tuh. Iya, itu manajemen. Nah, ini perpustakaan. Masa sih ini perpustakaan? Gede banget ya. Kayak dia punya gedungnya sendiri, jadi dia Mm-mm. terbagi kayak ada berapa section, tapi ini sebenarnya cuma perpustakaan aja nih, Iya, 6 lantai. Terus di atasnya kita juga bisa lihat ada tower paling atas kalian kalau mm-mm. naik ke sana bisa lihat seluruh NDHU. Keren Iya, keren banget. banget. Nah, yang paling keren di NDHU ini nih, kita ada danau sendiri loh, namanya Danaunya Tong Lake. Itu keren gede banget. banget. Nah, Ini kita juga bisa main kano loh di hmm, sini. Aku pernah ikut tahun pertama.
Pernah ikut Iya, nggak? aku pernah ikut kayaking juga dan selain aktivitas-aktivitas tertentu, kita sebenarnya juga bisa ambil physical education course ya. Jadi olahraganya itu banyak macam. Bisa ambil canoeing, kayak atau ada yang banyak macam deh ya. Rock Cici rock climbing climbing. kan Iya, sekarang? aku rock climbing Beneran sekarang. manjat dari Iya, dan Cici. kita emang ada rock climbing area ya di NDHU sendiri. Nah, ini juga nih jembatan-jembatan di NDHU emang keren banget deh. Bahkan banyak yang foto prewed loh di sini. Yang sekalian Iya. kan lagi nikahnya. Iya. Oke, jadi langsung lihat aja nih kita ada satu video untuk kalian bisa lihat langsung gimana sih kampus NDHU dan ada banyak wisata alam di Hualien. Todos estamos Kita en un viaje semua de sedang dalam descubrimiento. perjalanan untuk Namanya baru, menemukan kan diri dapat kita cinta sendiri. ini. I'm a person that loves mountains a lot. Every time the sun is out, I like to meet up with my friends and we go to the river and swim or something like that. And I really enjoy hiking. Every day I discover new things and new beautiful things about the school. It's quite a nice experience to just go out there and capture the nature and the beauty of Hualien. It's been quite amazing because I grew up in a city. So to come and have this experience in the countryside, and it just allowed me to get to know something different from what I know. And also Donghua gives you the opportunity to, be in touch with nature, and you can go and try a lot of new sports. For me, for example, hiking and kayaking and river tracing, and it's just a lot of fun. In Donghua University, they provide Muslim students a special room for worship, like a prayer room. And it really helps for Muslim students to conduct their religion. In Donghua University, they have a Muslim-friendly cafeteria. And you can also find vegetarian food in cafeteria. Talking about the facility in Donghua University, it's easy for me to study because the nature here is so beautiful. And the facility, like in the library, I can easily find my favorite spot to sit down and write a note and study something. The professors here are also very supportive. They are always ready to help you and they are very happy to help you. They will always push you to the limit and they will give you their knowledge and experience to you. And even when they have no time, they will offer you their teaching assistants to help you. It makes me feel comfortable, and that gives me a stable mentality to focus on my studies. The understanding faculty and fine facility provide me to pursue my passion and professional career. The diversity in Donghua gives me experience various multicultural, racial and ethnic groups. Interacting with multicultural give me more amazing experience and beautiful people. My name is Daniel Imanga and I come from the Kingdom of Eswatini. I am Mallika. I'm from India. My name is Hansen. I'm from Indonesia. My name is Muhammad Rizkan and I'm from Indonesia. I am Lily Altamirano and I come from Mexico. Esta es mi travesía. Ini perjalananku. ¿Cuál es la travesía? Temukanlah perjalananmu. Dia tadi udah lihat videonya ya, Iya. bisa lihat langsung. Dan bisa dilihat dari videonya emang kampus di NDHU itu juga inklusif banget ya. Jadi Betul. kalau misalnya teman-teman dari Indo itu misalnya Muslim, di sini juga banyak banget kafeteria di dalam sekolah yang halal friendly dan juga kita ada fasilitas-fasilitas seperti ruangan untuk ibadah, untuk sholat. Gitu. Betul banget, lengkap banget kok Iya. semua. Tapi selanjutnya nih ya, untuk yang paling ditunggu-tunggu adalah betul. beasiswa scholarships kita. Nah, hari ini kita bakal jelasin untuk jalur overseas Chinese students. Nah, paling pertama nih yang kuotanya paling banyak, overseas Chinese students studying in NDHU.
Nah, pertamanya itu untuk tuition, untuk SPP-nya akan di full refund, dan ditambah lagi nih ya, kita ada allowance 4.000 NTD per bulan. Wah, asik Gitu banget. ya. Nah, 4.000 per bulan itu sebenarnya cukup banget ya buat Oh, kita ini makan sangat membantu minum. banget ini. Iya, membantu banget untuk kita hidup di sini dan untuk kita hemat-hemat di sini. Nah, nomor dua ini, misalnya teman-teman ini emang kalau misalnya ada kurang mampu atau misalnya butuh bantuan lebih lagi, ada subsidized scholarship for low income overseas Chinese students. Nah, paling terakhir adalah scholarship for outstanding overseas Chinese graduate students. Jadi untuk ini khusus untuk S2 dan S3. Tapi bisa di-scan lagi untuk lebih lanjutnya di QR code ini karena kita masih banyak peluang-peluang beasiswa. Misalnya sebenarnya kita ada organisasi dari misalnya negara kita sendiri, atau misalnya banyak dari misalnya negara Malaysia mereka mau sponsor anak Malaysia di sini, atau dari Indonesia mau sponsor anak Indonesia di sini. Betul. Jadi banyak macam-macamnya lagi, bisa di scan dan bisa dilihat langsung di websitenya OIA. Nah, kalau misalnya teman-teman nih dari jalur international students, sebenarnya SPP-nya bakal berbeda ya sama overseas Chinese students, dia lebih tinggi. Tapi peluang beasiswanya juga banyak sekali. Untuk beasiswa di dalam sekolah aja ada 3 type ya dan banyak banget kuotanya. Nah, juga ada beasiswa-beasiswa lain dari pemerintah. Banyak banget aku lihat murid-murid Indo di sini yang dapat Dari beasiswa juga dari MOFA, MOE ya gitu ya. dari pemerintah. Nah, jadi bisa di-scan untuk lihat lebih lanjut. Oke, next kita punya Office of International Affairs. Cici, kalau nggak salah kerja di sini nggak sih? Iya, sekarang aku part time di sini nih. Jadi dari tadi kita ada ngomongin tentang beasiswa, tentang registrasi. Jadi semua ini dihandle oleh Office of International Affairs. Jadi untuk kalian di sini mau butuh bantuan apa? Misalnya untuk aplikasi kartu residensi di sini atau asuransi di sini dan macam-macam lainnya bisa langsung ditanyakan ke Office of International Affairs. Pasti banyak banget yang bisa dibantu dari mereka. Tapi bukan itu aja nih. Yang paling asiknya setiap semesternya kita ada cultural trips. Misalnya nih yang baru selesai ya kemarin ini ada trip untuk ke Southern Taiwan. Jadi kita bukan cuma di Hualien aja nih, kita masih bisa ke kota lain dan ini semua organize oleh OIA. Yang ini ke Kaohsiung bukan ya, kalau nggak Iya, salah? ini lihat nih hikingnya keren banget. Wih, asik banget. Kita hiking terus view-nya itu langsung itu ya sea gitu, Pacific Sea. Nah, jadi ini kerennya itu kita bisa ke wisata alam juga di Hualien. Yang paling terkenal tuh yang selalu kita adakan adalah Taroko Gorge. Bisa dicek ya di Google Taroko Gorge itu sebagus apa sih. Jadi sebenarnya anak international students di sini kadang emang susah ya kalau misalnya mau keluar-keluar, mau travel-travel karena untuk transportasi dan lain-lain itu emang agak Lebih ribet. repot. Nah, untuk trip-trip ini dari OIA bukan cuma praktis ya, juga affordable banget gak sih? Worth Iya. it banget. Terus yang enaknya sih bisa ketemu banyak murid baru sih ya. Iya, Murid internasional. iya. Jadi kita rame-rame nih pergi jalan bareng bisa saling kenal. Nah, ada lagi yang biasanya di anniversary school-nya NDHU itu adalah International Culture Night. Ini diadakan setiap tahunnya. Nah, ini barusan kemarin ini Baru banget. aku sama Keja jadi Kita hostnya. terus gitu. Iya. Jadi bukan cuma itu aja, banyak banget performance dari banyak negara ya. Nah, Betul. Indonesia juga ada performance Oh, nih. setiap tahunnya Indonesia tuh terkenal sebagai salah satu yang paling wah banget deh performance-nya Iya. di sini ya. Iya. Dan banyak lagi kita bisa lihat performance dari negara-negara lain dan Kemarin dari ada berapa negara sih? 11 kan iya ya? 11 dan salah satunya juga dari Taiwan gitu. Oke. Nah, sekarang kita bakal bahas life as Indonesians in NDHU. Jadi kayak kita sebagai orang Indonesia di sini tuh ngapain aja sih? Ada apa aja? Nah, salah satunya itu ada organisasi namanya PPI. PPI ini Perhimpunan Pelajar Indonesia. Jadi kalian daftar atau enggak, kalian emang udah jadi bagian dari PPI nih. Semua orang Indonesia yang ada di sini itu adalah anggota PPI.
Nah, di sini kita bener-bener kayak dibantuin banget loh dari kita datang, nanti ada welcoming party, ada nanti kita ketemu sama orang Indo lagi. Terus nanti kalau nggak salah pas makannya kita suka dapat makanan Indo juga. Iya, Asik asik banget. gitu makan Indo gitu. Terus ya seru aja kita bisa saling connect lagi sama orang-orang Indo walaupun kita jauh dari rumah gitu kan ya. Terus kita juga ada ini mereka tampil di sebagai International Concert Night di Indonesia juga. Lihat nih rame banget performance Oh, dari banyak banget. Indonesia. Iya, keren banget. Emang kita murid Indonesia ini termasuk paling banyak ya di Tongfa. Iya, betul. Dalam international students itu negara paling banyak emang dari Indonesia. Nah, jadi kita di sini itu bisa kenal juga orang-orang dari kota-kota yang berbeda, pulau-pulau yang berbeda juga sebenarnya interesting banget kan. Iya, betul. Terus kita punya juga bisa. Ini mirip sama PPI, tapi bedanya kalau PPI itu seluruh Indonesia di sini. Kalau DISA ini di kelompok yang lebih kecil lagi tapi masih dalam naungan PPI itu kita overseas Chinese di Students, ya. NDHU. Jadi kemarin kita baru ada leader baru nih, ada pemilihan ketua baru, terus kita juga ada kegiatan movie day, terus kita welcoming party juga. Aduh ini seru banget, semuanya ketawa-ketawa, rame banget deh. Terus biasanya kalau ini kita kemarin tuh ada kegiatan di Sports Day. Di Sports Day kita bikin bazar sendiri loh. Oh, Jadi iya. nanti kita yang biasanya freshman-nya diajak suruh datang bantu buat jualan. Kemarin sukses banget mereka. Mereka jual sate loh. Iya. Jual sate, jual telur kocok gitu. Iya, iya. Enak sih. Iya, jadi Terus bala-bala. iya, jadi keren juga ya kita di sini bisa showcase culture kita, Betul, makanan betul kita. banget. Oke, jadi selanjutnya kita akan ngomong nih tentang university life dari posisi point of view kita sendiri. Nah, untuk aku nih sama di 3 tahun terakhir ini aku ada ikuti kompetisi-kompetisi bisnis. Nah, ini juga seru banget ya. Jadi kompetisinya itu banyak dalam sekolah dan luar sekolah kita tuh boleh ikut. Nah, juga bisa ikut kompetisi bareng dengan anak-anak dari jurusan lain, dari negara lain. Jadi bisa tukar pikiran juga. Ini juga belajar banyak banget dari sini. Nah, ada satu lagi nih yang OAI-NDHU ada programnya namanya Hands Together Program. Jadi mereka kerjasama dengan sekolah-sekolah dari sekolah dasar sampai SMA di Hualien. Nah, ini bisa dilihat nih aku lagi sharing tentang Indonesia, tentang suku-suku Indonesia ke anak-anak SD. Nah, ini kemarin juga nih lagi kayakin sama anak SMA. SMA-nya bukan dari Hualien loh, SMA-nya ini dari kota sebelahnya, Taitung gitu. Jadi dalam program ini selain kita bisa sharing tentang culture kita dan tentang bahasa kita, kita juga bisa ngajarin mereka untuk ngomong bahasa Inggris. Jadi emang seru banget ya, bisa belajar banyak. Terus next gue mau bahas lebih banyak lagi nih organisasinya. Sekarang yang namanya OCSA. OCSA ini tuh Overseas Chinese Student Association. Jadi kalau misalnya di Indo kita namanya OSIS lah ya, tapi ini buat Overseas Chinese nih Student Association. Nah, kalau aku di sini aku sebagai anggota di divisi fotografi karena aku suka fotografi aja sih. Nah, jadi mereka sendiri punya kegiatan lagi sendiri. Kemarin itu Chongqiuji ya, itu Mooncake Festival. Terus ada kita beberes pantai. Nah, pantai tadi di foto yang pas di awal kita kasih tunjuk fotonya keren banget. Kita beresin pantai itu loh. Kita beneran datang, terus kita bawa kita beneran bersihin sama pantainya. Terus, menarik banget sih. Ini bener-bener bukan cuman association biasa gitu ya, beneran kita juga membantu komunitas gitu. Terus selain itu aku juga ikut klub-klub yang ada di dalam sekolah. Salah satunya itu gue ikut volleyball. Sebenarnya gue nggak bisa sih, cuman gue ikut aja karena gue pengen membaurkan diri sama orang-orang lokal ya, sama orang-orang Taiwan. Wah, jadi sebenarnya Mandarin gue nggak lancar-lancar amat nih, tapi gue sengaja ini ikut punya klubnya jurusan. Jadi ini volleyballnya punya ID.
Tapi awalnya ya aku nggak bisa banget sih, to be honest, Mm-mm. gue dari nol banget, tapi mereka Oh. baik banget. Mm-mm. Mereka selalu tuntun gue satu-satu, diajarin, oh gini caranya. Mm-mm. Jadi walaupun Mandarin gue sepotong-sepotong aja gitu, tapi mereka beneran gimana gimana, oh gitu, beneran Iya. beneran mau denger gitu. Wih, baik Mm-mm. banget mereka. Ya jadi terus kita juga saranin sih kalau bisa ikut klub atau ikut organisasi Mm-mm. biar bisa temennya bukan cuma orang Indo aja, Iya. bisa bergaul sama orang-orang internasional lainnya. Iya, jadi kadang kalau misalnya di sini itu untuk kita ngomong sama especially untuk student lokal ya, student dari Taiwan itu kadang susah ya kalau misalnya Mandarin kita kurang. Bet- Tapi dari organisasi seperti ini kita bisa misalnya dari olahraga atau dari klub lain, ada banyak yang musik, ada arts, ada bahkan yang masak-masak ya. Jadi tergantung hobi kita apa, kita bisa dari sisi ini berbaur sama orang-orang lain dan mungkin bisa belajar Mandarin juga ya dari sini. Betul. Terus kita juga ada nih yang namanya job opportunities. Ini kan sangat membantu banget ya kalau misalnya sebagai murid di sini Mm-mm. kan. Nah, ada juga yang namanya di dalam kampus sama di luar kampus. Tapi kalau yang kita bahas kali ini itu cuma part-time job aja, jadi bukan full-time ya. Jadi sambil belajar, sambil kalau ada waktu kosong Mm-mm. kerja. Kalau di kampus kita bisa kayak kerja di kayak kafeterianya atau di office kayak Cici gitu kan, di Iya. OIA kerjanya. Terus bisa jadi teaching assistant juga. Mm. Kalau kalian dekat sama gurunya, terus nanti gurunya bilang kayak, mau nggak jadi asisten gue gitu kan. Mm-mm. Nanti pasti bisa aja ditawarin. Cici juga TA kan? Iya, aku TA di kelas bahasa Indonesia. Jadi kita di NDHW ini ada kelas bahasa Indonesia langsung diajari oleh murid PhD di Indonesia di NDHU. Nah, aku jadi teaching assistant-nya juga asik banget. Ternyata banyak murid-murid dari berbagai negara yang pengen belajar bahasa Indonesia. Iya, keren banget. Iya. Nah, kamu TA-nya di Aku di kelas bahasa Inggris. kelas bahasa Inggris. Jadi terus aku juga pernah dengar ada teman-teman dari finance, dari yang lain-lain, dari jadi TA di kelas mereka sendiri, di jurusan Hmm, mereka sendiri. keren banget sih. Terus kita juga di luar kampus, kita tuh banyak banget yang namanya cafe, restoran. Hmm. Jadi kayak food and beverage gitu tuh Mm-mm. benar-benar berlimpah. Mm-mm. Nah, di sana juga biasanya yang kerja itu teman-teman kita sendiri. Iya, benar. Jadi kayak sini lagi kerja, sini lagi Iya. kerja. Tapi lumayan banget loh kayak gini, kita UMR di sini itu 168 Mm-mm, per jam. 168 NT itu sekitar berapa sih? 80.000, 90.000 per jam. Wah, lumayan banget nggak sih? Jadi kalau kalian punya waktu, misalnya, kelas kalian mulainya siang, paginya mungkin bisa kerja, atau nanti sorenya kosong mungkin bisa kerja. Terus bisa juga jadi tutor. Cici Mm-mm. juga pernah jadi tutor nggak sih? Cici pernah Iya. banyak banget. Jadi tutor nih ada satu program juga dari Ministry of Education itu di dalam sekolah. Jadi kita jadi online tutor dan ini juga hourly rate-nya lebih tinggi ya. Seingat aku terakhir ada sampai 400 NTD loh. Nah, jadi ini juga lumayan banget dan buat kedepannya buat CV kita juga bagus juga ya. Kita ngajarin anak-anak SD dan SMP di Taiwan. Nah, kalau misalnya jadi private tutor juga bisa di Taiwan. Nah, ini hourly rate-nya juga tergantung ya, tapi pastinya lebih tinggi lagi gitu. Jadi kalau misalnya Inggris kalian oke, atau misalnya bahkan matematika atau yang lain-lain, kalian bisa ajarin aja anak SD sampai SMA di sini. Oh, tapi by the way, kalau kerja di sekolah ini, kalian maksimum 20 jam per minggu aja. Mm-mm. Jadi kalian juga masih harus fokus sekolah ya. Oke, ini sebenarnya banyak banget ya yang nanyain post graduation setelah lulus dari Taiwan itu prospeknya bagus gak sih? Nah, ini langsung dijawab ya di sini. Nah, jalur pertama ini di akademik, kalau misalnya kalian emang mau lanjut di akademia, ada masters dan PhD program di NDHU itu banyak banget pilihannya. Jadi kalau misalnya kalian mau pindah jurusan dari bachelor ke masters juga oke. Nah, banyak juga program-programnya yang di Inggris, lebih banyak lagi daripada bachelor ya. Jadi pilihan kalian banyak banget. Nah, ada lagi nih teman aku juga, dia asalnya
dia juga anak international students. Nah, abis lulus master mereka jadi research assistant di sini. Jadi langsung kerja di NDHU. Keren banget. Iya. Nah, nomor 2 nih, kalau misalnya kalian pengen terjun karir di Taiwan. Nah, job hunting di Taiwan kayak apa sih? Nah, pertama ini ada campus recruitment. Jadi pas kalian semester ke-7 atau ke-8 itu sering kok ada campus recruitment, misalnya di organisasi diorganize oleh jurusan kalian sendiri, atau misalnya dari perusahaan-perusahaan yang tertarik gitu. Nah, kalau untuk aku sendiri nih, aku kan akuntansi. Akuntansi biasanya di semester ke-7 Big Four accounting firm itu akan datang ke sekolah ataupun akan mengadakan campus recruitment. Jadi aku di semester sekarang ini udah interview selesai 4-4-nya dan udah dapet offer semua. Wih, keren banget ini sih. Iya. Jadi kalau misalnya kalian di sini itu emang nggak usah takut setelah lulus itu kerjanya gimana ya. Prospeknya bagus ya. Prospeknya bagus. Nah, aku juga sering lihat kok misalnya dari IB atau dari yang tadi aku bilang dari tourism juga banyak yang datang gitu. Nah, ada satu lagi namanya career fair nih. Ini untuk keseluruhan ya. Jadi setiap tahunnya akan diadakan career fair. Jadi banyak banget perusahaan kalian bisa langsung lihat gitu ya kan, langsung dengan bisa juga langsung ngobrol dengan HR-nya. Perusahaan apa yang kalian tertarik gitu, di industri apa yang kalian tertarik. Nah, terakhir ini, kalau misalnya kalian udah lulus, tapi belum dapat kerja, tapi pengen masih di Taiwan, boleh banget. Jadi kalian visanya akan bisa di-extend selama 1 tahun untuk mencari kerja, yaitu job seeking visa gitu. Jadi bisa dibilang gap year ya, 1 tahun di Taiwan. Kalian bisa keliling Taiwan, terus Lumayan. iya, terus pelan-pelan cari kerja di sini. Nah, di sini seperti yang Kezia bilang tadi ya, UMR-nya tinggi banget ya. Jadi lumayan lah kalau misalnya kalian bisa kerja berapa tahun di sini untuk saving gitu, save up. Iya, jadi segitu aja buat hari ini kita bahas NDHU-nya. Kalau ada yang pertanyaan atau mau kontak-kontak aja nih, bisa cek emailnya di sini atau bisa scan barcode-nya juga. Ya, jadi kita expect banget ya, kita looking forward banget untuk kalian start your journey in NDHU. Oke, terima kasih. Terima kasih.